Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan mengenai perkembangan dan pembukuan fikih pada masa Imam Mujtahid. Saya Mursydatul Masunah akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan fikih pada masa Imam Mujtahid. Jadi kiprah Rasulullah dan para sahabat dan beberapa generasi di belakang mereka selama beberapa abad telah menghasilkan kebaikan yang telah kita saksikan, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dalam patokan-patokan, yaitu kembali ke Al-Quran dan hadis, kecuali mengenai pemahaman sendiri terhadap nas yang disebabkan oleh kemampuan dan latar belakang yang berbeda. Jadi periode ini disebut sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Pada masa ini fikih Islam mengalami kemajuan yang pesat sekali. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan dengan intensif, baik berupa penulisan hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat imam-imam fikih, dan penyusunan ilmu usul fikih. Jadi periode ini dimulai dari awal abad ke-2 Hijriah, berlanjut sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Fikih di masa ini mengalami perkembangan pesat dan mengagumkan, mengalami kematangan secara sempurna. Jadi negara Islam berupa hukum perundang-undangan memberikan kontribusi untuk mengatur berbagai urusan dan keperluannya selama berabad-abad, sehingga umat Islam mendapatkan kebahagiaan dari hukum-hukum tersebut sedemikian besarnya. Jadi periode ini berlangsung selama kurang lebih 250 tahun. Dimulai dari awal abad ke-2 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah tadi, ada dua hal penting tentang Al-Quran pada masa ini. Yang pertama yaitu adanya kegiatan menghafal Al-Quran. Yang kedua, memperbaiki tulisan Al-Quran dan memberi syakal terhadap Al-Quran. Jadi memberi syakal terhadap Al-Quran ini penting karena untuk non-Arab sendiri tidak akan bisa membaca Al-Quran kecuali diberi syakal. Maka gubernur Irak pada waktu itu, Ziyad bin Abihi, meminta kepada Abu al-Aswad ad-Du'ali untuk memberi syakal. Selanjutnya yaitu pada masa ini cara berijtihad yang kita kenal sudah digunakan, meskipun para ulama setiap daerah memiliki perbedaan masing-masing dalam berijtihad. Misalnya Abu Hanifah dan murid-muridnya di Irak selain Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' lebih menekankan penggunaan qiyas dan istihsan. Imam Malik di Hijaz selain Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' lebih menekankan penggunaan al-maslahah al-mursalah. Jadi adapun sebab-sebab berkembangnya ilmu fikih dan bergairahnya ijtihad pada periode ini antara lain, yang pertama yaitu wilayah Islam Sudan sangat meluas ke timur sampai ke Tiongkok dan ke barat sampai ke Andalusia yang sekarang menjadi negara Spanyol. Yang kedua yaitu para ulama telah memiliki sejumlah fatwa dan cara berijtihad yang didapatkan dari periode sebelumnya. Jadi para ulama dulu sudah mempunyai ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru-gurunya terdahulu. Serta Al-Quran telah tersebar di kalangan muslimin, juga sunnah, dan dibukukan pada permulaan abad ke-3 Hijriah. Yang ketiga yaitu seluruh kaum muslimin pada masa itu mempunyai keinginan keras agar segala sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan syariat Islam, baik dalam ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Yang keempat yaitu pada periode Imam Mujtahid ini dilahirkan ulama-ulama potensial untuk menjadi mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal, dan juga murid mereka masing-masing. Jadi hal-hal penting yang diwariskan periode ini kepada periode berikutnya yaitu as-sunnah. As-sunnah yang telah dibukukan, sebagian dibukukan berdasarkan urutan sanad hadis dan sebagian lagi dibukukan sesuai dengan bab fikih. Yang kedua, fikih telah dibukukan lengkap dengan dalil dan alasannya. Di antaranya kitab Dhohik ar-Riwayah as-Sittah di kalangan mazhab Hanafi, kitab Al-Mudawwanah dalam mazhab Maliki, kitab Al-Um mazhab Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu dibukukannya ilmu usul fikih. Para ulama mujtahid mempunyai warna masing-masing dalam berijtihadnya dan mempunyai prinsip masing-masing. Misalnya Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta menunjukkan adanya prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang digunakan dalam berijtihad. Tetapi orang yang pertama kali mengumpulkan prinsip-prinsip ini dengan sistematis dan memberikan alasan tertentu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang dikenal sebagai Imam Syafi'i dalam kitabnya yaitu Ar-Risalah.
Kurang lebihnya seperti itu mengenai sejarah perkembangan fikih pada masa Imam Mujtahid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali penjelasan dari Mbak Mursyidatul Mahsunah yang menjelaskan tentang perkembangan ilmu fikih dan usulnya pada masa Mujtahid. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara pembukuan atau cara pentadwinan fikih dan usul fikih pada masa para mujtahid. Fikih pada mulanya merupakan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat para sahabat. Hukum peristiwa-peristiwa yang tumbuh di masa mereka, semua ini tidak didewankan di masa sahabat sendiri. Para sahabat tidak bermaksud supaya pendapat mereka dianut terus-menerus oleh orang-orang sesudah mereka. Mereka terus-menerus menyelami nas-nas Al-Quran dan memahami lafaz-lafaznya sesuai dengan perkembangan masa dan masyarakat. Fikih pada masa itu belum mempunyai guru tertentu untuk diajarkan di masjid-masjid dan majelis-majelis. Masjid merupakan perguruan tertinggi dalam pembelajaran Al-Quran, Al-Hadis, Fikih, dan Lugah. Para pelajar menghafal apa yang dikuliahkan oleh gurunya. Hanya sebagian saja dari mereka mencatat kuliah gurunya. Inilah sebagai titik tolak pembukuan ilmu fikih. Nah, di antara karya-karya yang ditinggalkan pada masa imam-imam mujtahid yaitu antara lain yang pertama pembukuan ilmu fikih dan pendapat-pendapatnya. Fikih telah dibukukan lengkap dengan dalil dan alasannya. Di antaranya kitab Zahir Al-Riwayah As-Sittah di kalangan mazhab Hambali, kitab Al-Mudawanah dalam mazhab Maliki, dan kitab Al-Um di kalangan mazhab Syafi'i dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dibukukannya ilmu usul fiqh. Para ulama mujtahid mempunyai warna masing-masing dalam berijtihadnya atas dasar prinsip-prinsip dan cara-cara yang ditempuhnya. Misalnya Imam Malik dalam kitab Al-Mutawatta. Yang kedua yaitu menunjukkan adanya prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang digunakannya dalam berijtihad. Tetapi orang pertama kali yang mengumpulkan prinsip-prinsip dengan sistematis dan memberikan alasan-alasan tertentu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Oleh karena itu beliau sebagai pencipta ilmu usul fiqh. Nah, mungkin sekian dari saya dan akan dijelaskan kembali oleh saudara Akmal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akmal Isra Sulam akan menyimpulkan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Perkembangan dan Pembukaan Ilmu Fikih pada Masa Imam Mujtahid. Periode ini berlangsung kurang lebih 250 tahun, dimulai dari awal abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Ada dua hal penting tentang Al-Quran pada masa ini, yaitu yang pertama adanya kegiatan menghafal Al-Quran, yang kedua memperbaiki tulisan Al-Quran dan memberi syakal terhadap Al-Quran. Selanjutnya adapun sebab-sebab, yang namanya sebuah kejadian pasti ada sebab-sebab. Di sini adalah sebab-sebab perkembangannya ilmu fikih dan bergairahnya ijtihad pada periode ini diantara lain adalah: yang pertama, wilayah Islam sudah sangat meluas ke timur sampai Tiongkok dan ke barat sampai ke Andalusia, yang dimana sekarang itu adalah daerah Spanyol, dengan jumlah rakyat yang banyak sekali. Kondisi ini mendorong para ulama untuk berijtihad agar bisa menerapkan syariah untuk semua wilayah berbeda-beda lingkungannya dan bermacam-macam masalah yang dihadapi. Terus yang kedua, para ulama telah memiliki sejumlah fatwa dan cara berijtihad yang didapatkan dari periode sebelumnya, serta Al-Quran setelah tersebar di kalangan muslimin, juga sunnah yang sudah dibukukan oleh permulaan abad ketiga Hijriah. Jadi pembukuan sunnah atau hadis itu terjadi pada abad ketiga Hijriah. Terus yang ketiga, seluruh kaum muslimin pada masa itu mempunyai keinginan keras agar segera sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan syariah Islam yang baik dalam ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Mereka meminta fatwa kepada ulama, hakim, dan pemimpinnya pemerintah. Nah, ini yang sangat mendorong ulama-ulama untuk berijtihad, karena banyak orang-orang yang ingin
mereka itu melakukan pekerjaannya, kaum muslimin maksud di sini itu sesuai syariah Islam yang ada. Terus yang keempat, pada periode ini dilahirkan ulama-ulama potensi untuk menjadi mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hambal beserta murid mereka masing-masing. Yang mana 4 imam ini menjadi 4 pilar imam yang mendasari mazhab-mazhab ilmu fikih seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya, hal-hal yang penting yang diwarisi periode ini kepada periode berikutnya. Jadi periode ini sangat besar dampaknya untuk mewarisi kepada periode-periode berikutnya. Yang pertama adalah as-sunnah yang telah dibukukan. Sebagian dibukukan berdasarkan urutan sanad hadis dan sebagian lain dibukukan berdasarkan bab ilmu fikih, bab fikih. Misal kalau kita belajar ilmu fikih itu yang pertama pasti dari babut toharoh, yaitu pembagian pembagian air. Terus yang selanjutnya fikih telah dibukukan lengkap dengan dalil dan alasannya. Di antara kitab yang dilahirkan ada Ar-Riwayah As-Sittah dari kalangan mazhab Hanafi. Ini adalah kitabnya Imam Hanafi ini. Terus yang ketiga adalah dibukukannya ilmu ushul fiqh. Nah, ini pada masa ini juga ilmu fiqh atau asal-asal dari fikih itu juga dimujtahidkan oleh ulama-ulama bermujtahid pada masalah ini. Terutama itu contohnya itu adalah Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Ini kita sudah sangat mendengar namanya kitab Al-Muwatta. Ini kitab yang sangat masyhur ketika kita belajar yang namanya ilmu fikih dengan mazhab Imam Maliki. Terus di antara karya-karya yang ditinggalkan pada masa Imam Mujtahid ini antara lain. Yang pertama, pembukaan ilmu fikih dan pendapat-pendapatnya. Fikih telah dibukukan lengkap dan dengan dalil dan alasannya. Di antara kitab adalah Zahir al-Riwayah As-Sittah di kalangan mazhab Hambali, kitab Al-Mudawanah dalam mazhab Maliki, kitab di kalangan mazhab Syafi'i dan lain sebagainya. Masih ada kitab-kitab yang lain yang sudah dibukukan oleh imam-imam 4. Terus dibukukannya ilmu usul fiqh. Nah, para ulama mujtahid mempunyai warna masing-masing dalam berjtihad atas dasar prinsip-prinsip dan cara-cara yang ditempuhnya. Misalnya Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta menunjukkan adanya prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang digunakan dalam mujtahid. Tetapi orang-orang pertama kali mengumpulkan prinsip-prinsip ini dengan sistematis dan memberikan alasan-alasan tertentu adalah Muhammad Idris Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Oleh karena itu beliau adalah pencipta ilmu usulul hadis. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.